kita panggilkan New Achiever Executive Director Oriflame Indonesia, Kakak Yulia Rani alias Maki. Yulia Rian juga merupakan bagian dari jajaran 3 besar Fastest Growing Leaders Indonesia 2014 alias leader dengan pertumbuhan tercepat se-Indonesia. Sebelum mulai saya mau sungkem dulu sama upline. Ada Mbak Mutia, saya mau sungkem dulu Mbak. Ada Mbak Nadia, Mbak Dini, dan Mbak Sarah. Dulu tahun lalu saya datang ke OOM Bandung, dan sekarang luar biasa OOM Jakarta kita tahun ini ya, event kita tahun ini dihadiri 3.000 orang, rasanya luar biasa. Saya dulu juga di belakang sama seperti teman-teman juga, dan sekarang saya di depan ngasih testimoni. Siapa yang ketika join Oriflame karena butuh dan kepepet? Oh, pada nggak butuh ya? Ya baik. Saya waktu join Oriflame itu sebenarnya kalau dari sisi duitnya nggak butuh-butuh amat. Dari sisi duitnya saya nggak butuh-butuh amat. Kenapa? Tadi seperti yang Mbak Sarah cerita, saya sudah punya pegangan, banyak pegangannya. Pertama gaji suami. Gaji suami, terus saya punya bisnis kue yang sudah 8 digit penghasilannya. Dengan saya di rumah saja, saya tidak kemana-mana, saya jualan kuenya lewat online. Jadi saya bikin kue, saya foto, orang pesan sampai ngantri-ngantri gitu. Gimana awal mulanya usaha kue itu? Usaha kue itu saya bangun dengan darah dan air mata. Pokoknya dari saya dibeliin oven yang kecil sama suami, ditaruh di atas kompor, yang kalau ada orderan banyak harus gantian gitu ya. Saya semalam sampai nggak tidur nungguin kue matang, bikin lagi, masukin lagi sampai pagi. Waktu itu saya masih ngantor juga, sampai kemudian kami bisa beli oven yang besar. Saking besarnya nggak muat, ditaruh di depan teras. Jadi tetangga-tetangga kenalnya saya, oh itu si Bu Andri yang bikin kue. Tahu dari mana? Ovennya segede gaban di teras. Dari kue itu, dari saya nggak tahu kemana saya mau jual kue ini, saya nggak ngerti. Saya nggak punya teman di Jakarta, kami merantau ke Jakarta. Sampai kemudian dari 4 tahun berproses itu, orderan itu sampai nggak bisa gitu ya, nggak bisa dibendung saking ngetopnya gitu kali ya. Masuk majalah, masuk TV, saya ditelepon bolak-balik, minggu ini wawancara dengan majalah ini, nanti bulan depan wawancara sama majalah apa, nanti ada lagi kru TV, Bu Yulia kita mau ke rumah ya, mau syuting-syuting. Itu dulu hal yang biasa. Ini sombong kan? Jadi dulu tuh buat gambaran senetop itu gitu. Tapi habis nenek abangnya tadi bilang ngetop-ngetop sih ya, turunannya ngetop-ngetop semua. Terus akan tetapi ada akan tetapinya. Duit banyak dari bisnis kue. Bahkan penghasilan dari bisnis kue itu 6 kali lipat dari zaman saya ngantor dulu. Tapi malam nih ya, kan orang-orang
tidur ya kalau malam. Saya enggak. Suami pulang kantor ada job desk-nya. Job desk suami pulang kantor adalah nyuapin anak-anak dan bacain cerita sampai anak-anak tidur. Mamanya kemana? Mamanya bikin kopi. Begadang dari jam 11 malam kadang sampai jam 3 pagi. Jadi waktu itu merasanya nih, iya saya sudah di rumah, saya kerennya working at home mom. Waktu di TV saya titelnya Yulia Riani, pengusaha. Sudah keren segala-galanya. Tapi ada satu hal yang saya tidak bisa, bacain cerita buat anak kalau mereka mau tidur. Saya tidak bisa. Semua saya bisa kasih, tapi hal itu saya tidak bisa. Akhirnya saya mikir juga, andaikan suami saya mutasi, suami saya waktu itu masih ngantor, kalau sekarang sudah full time ngerjain bisnis ini berdua. Andaikan suami saya mutasi, apa yang terjadi sama bisnis saya? Tidak ada yang bisa menjawab ya. Andaikan ada sesuatu terjadi sama saya, siapa yang mau meneruskan bisnis itu? Dan andaikan yang lain. Terus saya berpikir, apa yang bisa saya kerjain, tapi saya tidak usah pergi ninggalin anak karena saya tidak mau. Kriteria pertama, saya tidak mau meninggalkan anak. Saya tidak mau pergi ke kantor. Lagian yang mau nerima anak lulusan STM umur 27 tahun siapa ya? Nggak ada. Saya nggak punya banyak pilihan. Oke, saya mau join Oriflame lewat BBC Network. Dalam waktu 3 tahun saja, saya kasih fokus kerja keras, sama seperti saya serius ngerjain bisnis kue saya. Sekarang saya punya banyak pilihan. Kalau hujan, pakainya mobil CR-V. Jadi kalau ada genangan, bisa bablas. Kalau lagi mau ke mall, pakainya mobil BMW. Ya, banyak ya. Itu menyenangkan nggak seperti itu? Kalau zaman dulu, orang Sabtu Minggu mereka main ke mall, jalan-jalan, liburan, Taman Safari, Ancol ya Mbak ya. Saya ngapain Sabtu Minggu? Nganterin kue, nganterin pesanan sama suami. Jadi udah aduh kasihan banget sama saya. Senin sampai Jumat pulang kerja job desk-nya nyuapin anak. Sabtu Minggu nganterin kue. Aduh kasihan banget. Kalau dulu kita lihat orang-orang itu bisa jalan-jalan, aduh ngiri banget gitu. Nah sekarang orang-orang lain kerja, kita liburannya setahun 2 kali. 3 kali sekarang ya. Sekarang liburannya 3 kali. Keluar negeri pula yang pakai paspor gitu ya. Terus saya mau cerita, saya pernah, ibu saya sakit, tapi saya tidak bisa bantu pengobatannya sampai ibu saya sembuh-sembuh sendiri gitu, yang ngobatin bapak. Saya sekarang bisa gitu ya, alhamdulillah balas kesalahan saya yang dulu yang tidak bisa bantu secara finansial. Nanti Januari saya mau ajak ibu saya jalan-jalan di Executive Conference dan Diamond Conference. Kalau nggak karena itu saya nggak tahu gimana caranya, saya nggak tahu. Satu hal lagi, udah kepanjangan ya, timernya ya. Dulu bapak ibu mertua punya impian punya rumah di pinggir jalan, karena sekarang rumah beliau masih di dalam gang. Jadi kalau kita mudik pulang kampung, parkirnya harus numpang tetangga. Ketika saya dapat mobil CR-V, mobil keluarga kami yang lama kami jual, terus uangnya dikasih buat bapak ibu mertua untuk bangun rumah persis di pinggir jalan seperti yang beliau impikan sejak awal. Apapun impiannya teman-teman, mau itu jauh, mau itu dekat, nggak ada sama sekali hal yang tidak mungkin. Kapanpun teman-teman bergabung sekarang, sudah duduk di depan atau masih duduk di belakang, tidak ada yang tidak mungkin asal kita mau fokus dan serius. Kalau saya ibu rumah tangga, apa yang bisa saya dapat kalau
tidak punya background akademis, saya tidak punya keahlian, tapi ternyata saya bisa mengejar mimpi-mimpi saya lewat Oriflame dan BBC Sinetron. Terima kasih.